ngekomparasi lagi, ngecompare lagi antara si Autel MX808 dengan si pendatang baru Autofix D1 atau D1. Halo rekan-rekan pengen kelas dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat aja, usahanya tambah sukses, semakin sukses. Dan kalaupun yang sedang sakit ya semoga cepat diberi kesembuhan. Amin. Oke, di video kali ini saya akan ngekomparasi lagi, ngecompare lagi antara si Autel MX808 dengan si pendatang baru Autofix D1 atau D1, D1 ya, mana yang enak bacanya ya. Nah, ini saya akan ngecompare tentang fitur-fiturnya, spek alatnya. Jadi rekan-rekan pengen kelas bisa ya terbantu dengan video ini untuk menentukan atau memilih alat scanner mana yang akan dipakai di bengkelnya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama-tama apanya dulu ya? Fiturnya dulu, fiturnya. Jadi kalau untuk ngebaca kerusakan, ngapus kerusakan itu sudah bisa, pasti bisa keduanya. Nampilin live data, terus ECU informasi, keduanya juga sudah bisa. Nah, kemudian pasti ada yang bertanya, atau yang sudah pakai pasti bertanya, aktif tes bisa atau enggak untuk di Autofix-nya, terus special function-nya ada apa enggak. Nah, ini dia perbedaan yang mencolok, tapi ya sangat-sangat penting untuk di bengkel. Nah, untuk di MX808 itu tidak ada menu aktif tesnya, kemudian special function-nya itu tidak ada. Beda dengan Autofix, itu sudah dilengkapi aktif tes, terus special function, nah itu sudah ada. Nah mungkin ini sekedar informasi ya, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, aktif tes itu apa, sepenting apa gitu. Nah ini sedikit informasi. Aktif tes itu adalah atau di bahasa lain itu aktuator tes. Jadi fitur atau fungsi yang untuk menyalakan, mengaktifkan suatu komponen di dalam mobil. Contoh paling gampang, misalnya motor fan atau door lock dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa mengaktifkan atau nyalakan motor fan dengan menggunakan alat scanner. Nah, di Autofix kemampuan itu sudah ada. Kemudian kayak door lock-nya, kita ngetes door lock-nya aktif atau enggak, central lock-nya. Nah, dengan menu aktif tes itu sudah bisa. Tapi di MX808 fitur itu tidak ada, di Autofix yang ada. Kemudian mungkin special function apa aja sih? Itu lebih kayak ya mungkin suatu fitur yang untuk fungsi yang untuk kayak kalibrasi, nge-learning, adjustment. Nah, itu sudah bisa. Contoh misalnya, jadi paling gampang misalnya di mobil yang kita punya nih ya, MediaTek punya itu Evalia. Nah, dengan Autofix kita bisa dengan menu special function kita bisa setting timing. Nah, di MX808 fitur itu tidak ada. Oke, jadi untuk secara menu fiturnya sudah kelihatan ya kemampuan alat ini seperti apa, perbedaannya. Oke, nah sekarang kita lanjut di complete OBD diagnostik. Nah ini sama-sama complete OBD-nya, ngebacanya, dan ini hanya untuk OBD 2 ya. Jadi kalau ada yang nanya, bisa nggak buat mobil-mobil lama? Kalau mobil lamanya masih di atas tahun 2000 itu masih bisa, tapi kalau di bawah itu yang masih OBD 1, keduanya tidak bisa. Terus menu service itu kayak melingkupi service reset untuk oli maintenance, ABS, kemudian apalagi ya,
airbag, nah itu ada beberapa banyak. Nah, keduanya ini sudah support untuk fitur itu. Oke, di baik itu MX808 ataupun di AutoFix-nya. Nah, untuk menu servisnya tadi nanti akan kita buat di next video. Compare-nya itu langsung benar-benar head to head, kita coba ke mobil. Fiturnya seperti apa aja. Oke. Pokoknya makanya ditonton terus videonya. Next, selanjutnya adalah apalagi ini, tentang spek alatnya ya, tabletnya. Karena kebetulan ini udah dua-duanya menggunakan tablet Android, jadi langsung kita compare. Oke, yang pertama prosesornya. Kalau prosesornya di MX808 itu masih menggunakan quad-core 1.6 GHz. Oke. Nah, kalau di AutoFix itu sudah pakai yang Cortex A35 1,5 GHz. Jadi ya bisa dibilang di AutoFix D1 itu lebih unggul untuk prosesornya, dia lebih tinggi. Kemudian di OS-nya, karena ini sudah Android. Nah, kalau di MX808 Android-nya itu masih Android 4.4.4. Nah, kalau di AutoFix itu udah Android 9.0. Jadi ya lebih unggul ini lagi ya, AutoFix lagi lebih di atasnya. Otomatis untuk saat kita menggunakan itu bisa lebih cepat AutoFix D1-nya dibandingkan MX808. Lalu memori. Kalau memori ini RAM-nya itu 1 GB plus memori internalnya itu 32 GB. Kalau di AutoFix itu RAM-nya 2 GB. Kemudian memori internalnya itu 64 GB. Jadi sangat 2 kali lipatnya dari AutoFix ini dari MX808. Oke, kemudian di display sama-sama layarnya 7 inch. Nanti akan kita buka, kita lihat, langsung kita perbandingin. Lalu baterainya kalau di MX itu di 5000 mAh. Kalau di AutoFix itu sudah 5800, dan ya udah pasti ya ini lebih awet AutoFix-nya. Next, WiFi, keduanya support WiFi, jadi kita bisa untuk browsing, update itu cukup menggunakan akses internet. Lalu multilingualnya bisa beberapa bahasa, dan sekali lagi bahasa daerah nggak ada. Historical test record, dua-duanya ada historical test record itu jadi fungsi yang untuk kayak setiap kita melakukan satu diagnosa ke satu mobil, otomatis alat ini keduanya akan menyimpan historinya. Jadi nanti kita bisa lihat bengkel kita itu pernah nyaken mobil apa aja gitu. Kemudian save and playback data. Nah, ini keduanya sama bisa. Itu fungsinya kayak untuk kita ngelihat live data, parameter, terus current data. Nah, itu istilah-istilah yang di alat scanner. Nah, itu kita bisa record datanya, kemudian kita play ulang. Lalu ngeprint hasil diagnosanya, reportnya, itu keduanya juga support, sama-sama bisa, dan sama-sama menggunakan jaring wireless ya, menggunakan WiFi gitu. Kemudian komunikasinya, nah ini yang perbedaan mencolok lagi. MX808 untuk komunikasi ke mobil, connect ke mobil itu masih menggunakan kabel OBD. Kalau di AutoFix dia sudah menggunakan PCI dan menggunakan Bluetooth, jadi bisa lebih fleksibel ya, kurang lebih seperti itu. Tadi kita bicara untuk kemampuannya, fiturnya, kemudian spek tabletnya gitu. Nah, sekarang kita akan buka langsung, jadi rekan-rekan bisa lihat langsung tampilan alatnya seperti apa. Oke. Nih. AutoFix,
Kita buka dulu. Ini dia. Kemudian MX808. Nah, ini dia. Nah, ini isi daleman isi dalam dari satu koper alat Autofix D1 dan MX808. Nah, pertama saya akan tunjukkan di MX-nya dulu. Nah, MX-nya yang pertama main kabel. Ini kabel utamanya UBD2 yang untuk koneksi yang nanti disambungin ke tablet, baru kita colok ke mobilnya. Oke. Lalu ada, nah ini tabletnya MX808. Nah, ini dia. Ini lumayan tebel ya, dan solid sih, bahannya solid, kokoh, asik. Nah, di sini ada untuk USB-nya, micro SD tambahan, kemudian USB kabel. Ini untuk connect ke kabel main kabelnya. Ini kabel power, tombol power on off. Nah, itu. Oke. Kemudian chargernya ini sudah masih tipe yang lama ya, micro USB chargernya. Oke. Nah, itu ada di sini ada user manual dan quick guide. Oke. User manualnya. Nah, itu untuk kelengkapan dari MX808. Sekarang untuk Autofix D1. VCI-nya, nah ini enaknya, jadi dia pakai koneksi ke tablet itu pakai Bluetooth. Jadi kita colok ke mobil, kita bisa nyeken di luar, nggak harus duduk di dalam mobil. Oke. Ini ada senternya juga. Nah. Oke, lalu tabletnya, dia layarnya sama 7 inch, tapi ini lebih tipis, lebih enteng. Jadi kayak lebih slim ya. Jadi kayak ya HP sekarang juga arahnya itu udah mulai lebih tipis, nggak setebal dulu gitu kan. Nah, terus oh ya tadi saya lupa, bener-bener lupa nyampein. Kalau di Autofix D1 itu sudah include kamera, di MX808 belum. Oke, nah ini enteng banget. Kemudian ada quick reference-nya, quick guide-nya, pemakaiannya, packing list-nya ada. Nah, ini packing list-nya. Oke. Kemudian chargernya. Chargernya untuk Autofix D1 itu sudah menggunakan tipe C. Oke, rekan-rekan kelas. Nah, ini komparasi antara Autofix D1 dengan MX808. Nah, untuk informasi tambahan ini boleh dicatat. Autofix ini produk mana, brand mana? Ini kan pendatang baru. Mungkin di video-video sebelumnya saya udah jelasin Autofix itu perusahaan dari mana. Jadi Autofix ini bisa dibilang anak perusahaan dari Autel, powered by Autel. Jadi ini ya produk Autel juga, kurang lebih seperti itu. Sama, tapi dibuat brand lain. Oke, sekian untuk video komparasi kali ini antara MX808 dengan Autofix D1. Semoga video ini bisa ngebantu rekan-rekan bengkel kelas dan calon bengkel kelas untuk menentukan pilihan, memilih alat scanner yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke, untuk masalah harga bisa tanya langsung ke tim marketingnya MediaTek. Oke, ya jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube-nya MediaTek, diklik tanda loncengnya, jadi nanti kalau kita ada upload video terbaru, informasi terbaru, rekan-rekan bengkel kelas akan menerima notifikasinya. Di share juga boleh, mungkin bisa ngebantu
teman-teman yang lain yang ingin naik kelas dan mendapatkan referensi alat scanner yang tepat. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bengkel Kelas, MediaTek teknologinya. Bengkel maju, bengkel naik kelas, MediaTek teknologinya. Bengkel profesional, bengkel naik kelas, MediaTek